Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Amalia, NIM 21652 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mengkritik sebuah cerpen yang berjudul Presiden Dapur karya Iin Farliani untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kritik Sastra yang diampu oleh Bapak Banu Wicaksono. Sebelum saya akan mengkritik cerpen tersebut, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih kritik sastra dan teori apa sih yang akan saya gunakan di dalam mengkritik cerpen tersebut. Nah, istilah kritik atau kritik sastra berawal dari bahasa Yunani yang artinya krites, berarti menghakimi. Sama halnya dengan kritik yang berasal dari krinein, yang artinya juga sama, menghakimi. Kriterion berarti penilaian dasar, dan kritism berarti hakim kasus, menurut Baribin tahun 1993. Adapun menurut Pradoto Kusumo tahun 2005 menjelaskan bahwa kritik sastra dapat didefinisikan sebagai salah satu studi objek sastra atau cabang sastra yang menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi teks isi sastra sebagai karya seni. Sedangkan menurut para ahli lainnya, yaitu menurut Abrams tahun 1981 menjelaskan bahwa kritik sastra adalah cabang ilmu yang mempelajari perumusan, klasifikasi, penjelasan, dan evaluasi karya sastra. Di sini saya menggunakan teori, yaitu teori ekspresif. Teori ekspresif sendiri memiliki pengertian sebuah pendekatan dalam kritik sastra yang fokus kajiannya pada perasaan atau temperamen penulis, yaitu menurut Abrams tahun 1981 pada halaman 189. Kritik ekspresif mendefinisikan karya sastra sebagai ekspresi atau curahan atau cerpen atau ucapan perasaan atau produk imajinasi penulis yang beroperasi atau bekerja dengan pikiran-pikiran perasaan. Kritik itu cenderung menimbang karya sastra dengan kemulusan, kesejatian, atau kecocokan vision pribadi penulis atau keadaan pikiran. Dan sering kritik ini mencari dalam karya sastra fakta-fakta tentang watak khusus dan pengalaman-pengalaman penulis yang secara sadar ataupun tidak telah membukakan dirinya dalam karyanya tersebut. Menurut Pradopo tahun 1997 pada halaman 193, penerapan kritik sastra ekspresif perlu didukung oleh data yang berhubungan dengan data diri penulis serta latar belakang penulis, pendidikan, kehidupan sosial budaya, agama, pandangan hidup dan lainnya. Nah, di sini saya sudah mencari atau mengkulik tentang penulis dari cerpen Presiden Dapur ini. Nah, yaitu yang bernama Iin Farliani. Beliau lahir di Mataram, Lombok pada tanggal 4 Mei tahun 1997. Nah, bukunya yang sudah terbit antara lain adalah kumpulan cerita pendek yang salah satu judulnya yaitu Taman Itu Menghadap Laut. Diterbitkan di Halaman Indonesia tahun 2019. Nah, ini tuh bukunya yang paling banyak diminati, serta kumpulan-kumpulan puisi. Nah, Iin Farliani ini juga termasuk sastrawan yang suka membuat puisi. Nah, salah satu judulnya yaitu Usap Matamu dan Ciumlah Dingin Pagi yang diterbitkan di Basa Basi tahun 2022. Nah, sisi lain dari Iin Farliani yaitu ia adalah emerging writer di Makassar International Writers Festival. Dia juga mengikuti ajang-ajang perlombaan seperti International Writers Festival dan
Ubud Writers dan Readers Festival tahun 2022. Nah, Iin Farliani ini juga bergiat atau mengikuti komunitas akar pohon di Mataram. Nah, Iin Farliani ini termasuk alumni dari, sedikit melenceng sih dari hobinya, yaitu dia alumni dari jurusan perikanan dan ilmu kelautan di salah satu universitas di Mataram. Iin Farliani ini tuh terkenal di sana kayak penulis terbaik di Mataram dan sekitarnya, kayak di Lombok, di Bali dan sekitarnya. Nah, di salah satu cerpen yang saya ambil ini diterbitkan di Jawa Pos pada Sabtu 23 Maret tahun 2024. Nah, seperti ini. Nanti akan saya foto dan saya taruh di videonya beberapa kutipan-kutipan yang menunjukkan teori ekspresifme tersebut. Nah, di salah satu cerpen ini itu mungkin Iin Farliani ini tertarik dengan cerita ini karena cerita singkatnya itu di sini cerpen ini tuh menceritakan bahwa dua orang ini tuh taruhan siapa yang akan menjadi pemenang siapa yang akan menjadi presiden dengan dukungan dari masing-masing ini. Nah, di sini tokohnya yang pertama, yang paling utama yaitu Run. Nah, Run ini itu mendukung salah satu calon presiden luar negeri, yaitu yang bernama Solanum dan Brasika RP. Nah, aku di dalam cerpen ini itu kemungkinan Iin Farliani atau bukan, ya, tapi menceritakan di dalam cerita tersebut. Nah, aku ini tuh menyukai calon Brasika Solanum. Nah, yang Run ini menyukai yang Brasika. Nah, di dalam dua ini itu saling taruhan. Nah, pada akhirnya sebelum ada kemenangan, telah terjadi tragedi, yaitu suami Run yang meninggal dunia. Entah tidak tahu penyebabnya kenapa, tapi di situ itu suaminya Run itu meninggal tergeletak di lorong rumahnya. Nah, yang membuat miris di sini penulis itu mengekspresikan diri pada saat ada kutipan seperti ini. Posisi mayat suami Run membuat beberapa polisi kesulitan menyusuri lorong rumah demi mengumpulkan petunjuk yang ada. Nah, kayak di situ tuh penulis itu mengekspresikan diri bahwa di kejadian itu sangat miris karena kepolisian tidak bisa mengambil jenazah tersebut. Nah, ada lagi kutipan yang lain, yaitu saat para tetangga menerima versi cerita itu, tak ada yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi kecuali diriku. Nah, di dalam cerita tersebut tidak ada yang pernah tahu kejadian Run dan suaminya pada saat di rumah kecuali aku tersebut. Nah, karena Run dan suaminya ini sering terjadi pertengkaran di dalam rumahnya. Namun para tetangga itu tidak tahu bahwasanya itu Run dan suaminya ini sering bertengkar. Nah, yang dilihat tetangga itu hanyalah sebuah acting. Nah, seperti itu. Jadi di situ penulis mengekspresikan diri kayak, kamu lo nggak tahu kalau Run dan suaminya itu setiap hari itu bertengkar. Sing tak ngerti, yang kamu tahu itu hanyalah dia actingnya, seperti itu. Ada lagi kutipannya, yaitu tentu apa yang menimpa kakakku Run akan segera tersapu bersih oleh peristiwa menggemparkan ini. Jadi di sini tuh sosok aku itu
atau itu adiknya Run asli atau gimana. Yang terpenting itu ini tuh kerabat dekat dari Run ini. Nah, ataupun kerabat dekat dari Iin Farliani ini. Nah, Run ini terpuruk meskipun aku ini sudah memenangkan pertaruhan itu dan akan mendapatkan restoran yang diwariskan oleh orang tuanya, tetapi aku ini tidak bisa menerima karena dia masih kasihan atau iba melihat saudaranya itu, melihat Sirun itu yang masih termenung lemas karena melihat tragedi suaminya yang seperti itu. Nah, di sini penulis mengekspresikan dirinya bahwasanya larut dalam kesedihan. Nah, aku ini masih larut dalam kesedihan si kakaknya Run ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya pahami mengenai kritik ekspresifme. Mohon maaf bila ada kesalahan atau pengucapan kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.